Hai, Assalamualaikum. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini aku lagi bersih-bersih rumah dong. Tahu gak kamu kenapa rumah itu harus bersih, rapih, dan wangi? Karena kebersihan rumah itu adalah cerminan dari penghuninya dong pasti. Apalagi rumah aku ini sering banget tamu berkunjung. Setidaknya kalau rumah kita rapih, membuat kita nyaman dan tamu pun pasti ikut nyaman. Selain itu, kebersihan rumah juga punya banyak banget manfaatnya, terutama untuk kesehatan tubuh kita. Karena rumah yang banyak debu, sumpek, berantakan, itu bisa menimbulkan berbagai penyakit loh teman-teman. Misalnya asma atau alergi yang lainnya. Terus kalau rumah kita bersih, rapih, dan wangi, itu juga sebagai bentuk healing kita gak sih? Bawaannya happy aja gitu, setiap barang ditata di tempatnya, nggak aur-auran, nggak berantakan, dan kita pun harus membiasakan kebersihan ini. Pertama, dimulai dari diri kita sendiri. Yang paling utama, misalnya mandi secara teratur, sikat gigi pagi dan malam, dan yang paling utama adalah jangan lupa pakai deodoran. Karena ini menurut aku hal yang paling penting ya. Bukan cuma untuk menjaga kebersihan diri kita, tapi juga menghormati orang lain. Karena kalau diri kita bau, pasti orang lain tuh gak ada yang mau deketin kita gak sih? Kalaupun emang deket kita, pasti akan terganggu. Setelah diri kita bersih dan rapih, baru deh ke lingkungan dan sekitar kita. Karena an-nazofatu minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Kalau kita menjaga kebersihan berarti kita orang-orang yang beriman. Walaupun terkadang aku juga masih diteriakin dulu gitu sama umi aku, "Nak, cuci piring, nak, nyapu." Nah, itu adalah bentuk dari kasih sayang orang tua ke kita. Karena apa? Karena orang tua ingin dan mengharapkan anaknya terbiasa dengan hal-hal baik, yaitu kebersihan. Apalagi kita kan sebagai wanita solehah, amin ya gak sih? Pasti dong harus cantik luar dan dalam. Kan gak enak ya rasanya kalau dengar kata cantik doang tapi jorok. Oh no. Tidak. Semoga kita bukan orang-orang yang kayak gitu ya teman-teman. Ibda binafsik. Maksudnya adalah kita ingin perubahan. Jadi kita harus dimulai dari diri kita sendiri sebelum kita mengharapkan orang lain untuk melakukannya. Contoh sederhana gini. Sebelum mengajak orang lain menjaga kebersihan, kita harus terlebih dahulu menjaga kebersihan diri kita sendiri dan lingkungan kita. Sebelum meminta orang lain untuk disiplin, kita harus menunjukkan kedisiplinan dalam tindakan kita sehari-hari. Sebelum mengharapkan orang lain bertanggung jawab, kita harus menunjukkan tanggung jawab dalam tugas dan kewajiban kita. Jadi, kalau kita menerapkan ibda binafsik ini, kita menjadi orang yang baik dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak kita. Ini adalah langkah penting dalam mencapai perubahan yang positif di lingkungan kita, baik di rumah, kampus, maupun di masyarakat luas. Jadi, yuk semangat dalam hal kebaikan. Yang pertama, kita mulai dari kebersihan dulu ya. Setidaknya untuk diri kita sendiri, kamar kita, rumah kita. Jadi, dengan membiasakan kebersihan ini, pasti deh nanti bakalan gatel gitu. Gatel. Maksudnya gatel di sini adalah risih ya teman-teman. Risih kalau kita melihat hal-hal yang berantakan dan jorok. Karena kita nggak pernah tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena kita konsisten, istiqomah melakukan hal-hal kebaikan, apalagi kebersihan dengan lillah, di situ akan terbuka pintu surga yang tanpa kita duga untuk kita semua. Apalagi sampai menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang serupa. Walaupun kita belum bisa berdakwah dan menebar kebaikan di mimbar, biarlah perilaku kita, perilaku baik kita, perilaku akhlak kita yang menjadi dakwah dan mengajak orang lain untuk melakukan hal itu. Semangat teman-teman untuk menjalani hari ini, esok, dan seterusnya. Semoga kita dikelilingi oleh orang-orang baik yang bisa membawa kebaikan juga untuk kita di sekeliling kita. Dan jangan pernah bosan dan harus tetap semangat istiqomah untuk menebar kebaikan, terutama dalam menjalani ibadah ini. Kebersihan itu kan adalah sebuah ibadah ya teman-teman. Jadi tetap harus ditingkatkan lagi.
Thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.